Di sebuah kota, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena kehadiran seorang anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Ibu adalah seorang model. Dia adalah model yang sangat cantik. Ketika karirnya sedang naik, orang-orang berkata senyumannya sangat indah. Tapi semenjak aku kecil, aku tidak pernah melihat senyumannya itu. Alena, ayo nak. Ceritaku dimulai pada awal masuk sekolah dasar. Pak, antar Alisa ke sekolah ya. Iya ma, Alena ayo nak. Itu merupakan hal yang paling menyenangkan di hidupku, sekaligus hal yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Alena, ini sekolah baru kita, jadi kita pulang bareng ya. Pak. Udah. Kamu jangan sama kakak ya deh. Papa pergi dulu ya. Oke, dadah Pak. Selama aku SD, aku menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Rasanya begitu sulit untuk bergaul. Mempunyai karakter seperti itu adalah hal yang menyakitkan. Hingga pada akhirnya, Kamu tahu nggak 3 tambah 3 kurang 3? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ya nggak tahu. Kamu tahu nggak? Ya nggak tahu. Dasar cacingan. Dia cacingan guys. Cacingan, 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 cacingan. Ya nggak tahu 3 tambah 3 kurang 3 ya. Cacingan, cacingan. saat jam istirahat, aku melihat kakakku melewati kelasku. Pada saat itu, aku sedang dirudung dan dibuli oleh teman-temanku. Tapi kakakku tidak peduli sama sekali denganku. Sejak saat hari itu, hubunganku dan kakakku menjadi renggang. Aku sudah SMP sekarang. Di awal masuk sekolah, aku begitu takut dengan hal yang terjadi di masa laluku. Menakutkan, namun aku sadar semua itu terjadi karena aku memulai awal yang buruk. Jika aku memulai awal yang bagus, mungkin semuanya akan berubah. Alena masuk ke kelas barunya dan belajar dengan sungguh-sungguh sampai pada pengumuman semester pertama, dan tibalah pengumuman siapa yang mendapatkan juara 1 di kelas. Pada kelas 7 tahun ini adalah Alena Christina Alexander. Silahkan berdiri. Orang tua kamu di mana? Yaudah, selamat ya nak. Silahkan kembali ke tempat. Untuk kelas 9, juara 3 pada tahun ini adalah Alexa Rea Alexander. Berikan tepuk tangan. Aku tidak tahu apakah hari itu adalah hari yang menyedihkan atau menyenangkan dalam hidupku.
Alexa pulang terlebih dahulu dan terlihat sangat sedih. Dan aku sebaliknya, di satu sisi aku bahagia dengan diriku sendiri dan membayangkan mama dan papa akan bangga melihat diriku yang pertama kalinya mendapatkan peringkat. Ma, aku dapat juara 3. Sedih banget, Ma. Coba lihat. Tidak apa-apa, Alexa. Wajar saja kamu sudah termasuk sibuk di kelas 9 ini. Diri kamu udah bagus kok. Betul, Ma? Iya, mama akan terus dukung kamu. Hari ini ibu dapat juara 1, Ma. Ma, aku tadi dapat ini. Wah, kita sekali ya, Mama. Hari ini aku dapat ini. Ma, papa di mana? Anak papa dapat juara. Iya, Pak. Papa mau kasih hadiah apa sama Alena? Nanti aku kasih hadiah mobil ya. Hadiah apaan? Kalau kamu beli hadiah sama Lena, beli 2 kali lipat untuk Alexa. Nanti aku beli hadiah ya. Sekarang adalah pengumuman ranking di kelas 8. Kedua pada kelas 8 tahun ini adalah Alena Christina Alexander. Iya, betul. Aku ditemani papaku hari ini. Aku senang dan terharu. Tapi di balik kesenanganku itu, mamaku tidak datang dan hanya sibuk mengurus kakak yang sedang masuk di sekolah barunya. Aku dapat SMA favorit itu. Wah, seriusan sayang? Serius ini. Wow, kakak dapat. Selamat ya, Kak. Aku bangga sama Kakak. Kasih Alena. Tak terasa sekarang adalah pengumuman juara di kelas 9. Pada kelas 9 tahun ini adalah Alena Christina Alexander. Silahkan depan. Selamat Alena. Perasaan yang menegangkan menyerangku dan aku takut pulang ke rumah. Ditambah lagi dengan postingan Instagram yang barusan kulihat, kakak menang jadi ketua OSIS di SMA-nya. Aku takut karena itu. Aku sadar ketika aku lebih tinggi daripada kakak, aku tetap tidak dipuji dan hanya papa yang selama ini mendukungku. Meski tidak seperti kakak, hari ini aku hanya mendapat juara 3. Aku harus apa jika dimarahi? Kamu dapat ranking berapa, Dek? Juara 3. Udah bagus kok, nggak apa-apa. Pulang. Juara berapa? Juara 3. Ma, aku capek banget. 1 harian berdiri di depan. Ketua OSIS memang gitu sayang. Mama udah beliin makanan kesukaan kamu, ayo kita makan. Kamu kenapa hanya mendapat juara 3? Udahlah, Ma. Juara 3 juga udah bagus kok. Yang penting hari ini udah berusaha. Kakak juga kemarin dapat juara 3, Ma. Mama nggak marah, kok sama aku marah? Ya dia wajar. Ya ke kamu. Dia bisa dapat di sekolah unggulan. Sekalian bisa jadi ketua OSIS. Kamu bisa apa? Aku juga sibuk kok, Ma. Emang Mama tahu apa yang kulakukan. Aku juga ingin masuk ke SMA unggulan itu. Aku capek, aku nggak pernah dihargai. Hari ini adalah pengumuman siapa saja yang akan lulus di SMA unggulan. Pak, Kenapa, Dek? aku masuk SMA Dasar Bangsa, Pak. Wah, papa bangga sama Adek. SMA, kata orang, itu adalah saat yang paling indah dan menyenangkan. Mendapatkan teman dan sekaligus bertemu dengan orang yang kita cintai. Aku mendaftar di SMA unggulan seperti yang mama inginkan. Aku memiliki harapan yang lebih besar dari sebelumnya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, Kak. Jadi pertama-tama kakak mau ucapkan selamat ya udah diterima di sekolah kita ini. Jadi yang pertama kita akan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Di sini kakak mau tanya, siapa nanti yang mau jadi ketua OSIS jadi pengganti kakak? Oke, nama kamu siapa ya? Bagaimana rasanya jika kakak sendiri pura-pura tidak mengenal kita? Oke, alasan kamu mau jadi ketua OSIS
OSIS apa ya? Alasan aku mau jadi ketua OSIS supaya dapat membanggakan mama dan papa, Kak. Jahat banget ya mama papanya guys. Masa jadi ketua OSIS dulu baru dibanggain? Iya, Kak. Rasanya sangat sakit. Aku tahu jika aku tidak mengikuti rencananya, pasti dia akan malu denganku. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Jadi pada siang kali ini Ibu akan menyampaikan pengumuman. Jadi enaknya adalah mengisi bersama kita. Jadi kalian bisa menanyakan, nanti di sana ada yang menanya kalian yaitu panitia OSIS. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Pak, akhirnya mau mencairkan jadi ketua OSIS. Papa sama Mama bisa datang, Pak? Memangnya acaranya kapan, Nak? Besok, Pak. Papa sama Mama bisa datang, Pak? Iya, Nak. Pasti Papa akan mengusahakan Mama juga bisa datang, Pak. Oke, Pak. Gede. Jadi kalian berdua yang udah dari ya, baiklah. Silakan. Adalah hari yang kita nanti-nantikan. Kita akan menyaksikan ketua OSIS baru kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Teman-teman, di sini kita akan mengumumkan pemungutan suara terbanyak. Satu, dua, satu, lagi-lagi satu ya teman-teman. Satu lagi, dua. Rasa tidak tenang itu muncul di dalam hati ketika aku melihat papa dan mama datang menghadiri acara pemilihan OSIS hari ini. Bagaimana jika aku tidak menang? Bagaimana jika aku hanya akan mempermalukan mama? Apalagi ini adalah hari pertama kalinya mama datang, di mana acaranya terlibat denganku. Lagi-lagi satu ya teman-teman. Satu, dua. Umumkan siapa yang paling banyak ya. Jadi untuk suara nomor urut 1 sebanyak 325 dan untuk kandidat nomor 2 hanya 60. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baru pada tahun 2023-2024 yang akan menjabat pada tahun tersebut yaitu Loren. Berharap untuk menang. Ini adalah saat-saat tertakut di kehidupanku, memikirkan seperti apa akan mama marah, melihat papa yang kecewa dan kakak yang selalu meninggikan dirinya. Aku tak terarah dan merasa begitu gagal. Aku membenci diriku dengan rasa yang sungguh-sungguh. Di sini saya akan berjuang dan menjadi ketua OSIS yang luar biasa. Nah, kamu kenapa sih, Nak? Apa sih? Lihat, dia tidak bisa diandalkan. Akankah aku harus pulang? Hatiku begitu berat sampai aku tidak bisa lagi menangis. Masalah terbesarnya sekarang adalah diriku sendiri. Bagaimanapun, aku akan tetap merasakan rasa yang aku bayangkan. Aku tidak dapat menghindarinya. Mama adalah segalanya bagiku. Aku menyayangi papa dan sangat menyukai kakakku. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang selama ini menemaniku. Meskipun hati tidak akan pernah bisa bohong. Mereka pantas menjadi keluarga yang bahagia. Mungkin tanpa aku yang hadir di tengah-tengah mereka. Mau taruh di mana muka Mama? Ma, aku minta maaf ya, Ma. Papa di mana, Ma? Papa nggak di sini, maaf kok. Dalam dunia ini, kamu selalu menjadi beban surga. Apa yang bisa diharapkan dari kamu? Dan kamu datang ke dunia ini, karir Mama jadi hancur. Memang kamu tidak bisa diandalkan dalam hal apapun. Alena, sini kamu. Awas saja kalau kamu berani-beraninya. Ayo, Mama kamu. Alena! Hari ini aku berumur 17 tahun. Di umurku yang ke-17 tahun ini, aku menerima kejutan dari keluargaku. Aku mendapat kejutan spesial yang membuat hatiku sangat terkejut. Akhirnya aku tahu apa alasan mama begitu membenciku dan tidak pernah mempedulikanku. Ini tuh kan salam tahun ya, Nak.
Papa sayang banget sama Alena. Makasih, Pak. Aku tidak pergi sekolah hari ini. Demamku tak kunjung sembuh dan setiap saat merasa tak enak badan dan rasanya ingin muntah. Apakah ketika aku meninggalkan mereka, semuanya akan baik-baik saja? Aku harap begitu. Aku selalu mencintai mereka dan selamanya. Susah, Dok. Terus saya gak selera makan dan pada semua saya sedang merasa pusing. Kenapa badan jadi susah? Kamu sudah terlambat sekali. Saya pikir saya kecapean rata, Dok. Saya juga pernah pingsan. Kamu sudah kena kanker stadium 4. Jadi saya harus apa, Dok? Habiskan waktu kamu dengan orang yang kamu cintai. Kamu dari mana? Udah mau pergi aja dari sini? Aku minta maaf, Ma. Sudah tidak lahir supaya Mama bisa bahagia. Ini kamu pergi dari sini, nak. Ma, Alisa. Ada apa, Pak? Kenapa Alena begini, Ma? Sejak kapan, Ma? Sudah dari siang mungkin, Pak. Apa itu? Obat? Obat apa itu? Anak Bapak ini kenapa lagi? Buat drama baru lagi? Kamu memang terburuk. Cepat angkat dia. Alena meninggal. Alena? Alena? Bangun! Alena? Alena, Alena? harusnya Papa nggak. Terus gini kau bilang. 3 hari setelah pemakaman Helena, Mama hanya menangis sambil memegang foto Helena, sedangkan Papa tidak lagi pergi ke kantor karena rasa bersalahnya. Begitupun dengan sang kakak yang selalu pergi ke kamar Helena sambil membaca diari bilu milik Helena.